Ya, puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, dan saya langsung share dari bahannya buku pencobaan karangan John Owen ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Ya, kita sudah membahas mengenai bagaimana kita tahu bahwa kita telah tiba pada hari pencobaan. Seakan-akan pencobaan ini adalah masa-masa mengerikan sekali ya, seolah-olah seperti itu, mengerikan sekali. Dan kalau kita lagi ngalamin pencobaan, rasanya tegang, rasanya ngeri, seperti orang yang mungkin mau ini ya, menghadapi giliran hukuman mati gitu. Ya, enggak separah itu sih. Mungkin giliran apa gitu, mau dioperasi atau apa, tegang gitu ya. Tapi itu enggak benar juga ya. Jadi saudara jangan punya sikap, aduh, kapan aku dapat pencobaan? Aduh, ngeri ya kalau pencobaan itu datang. Aduh, ini aku benar-benar takut nih menghadapi pencobaan ini. Semoga aku tidak mengalami pencobaan yang menakutkan sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sikapnya amat salah ya. Jadi kita sepertinya menghadapi pencobaan itu kayak menghadapi apa ya, kutuk atau menghadapi apa ya, malapetaka yang mengerikan begitu, dan kita sebisa mungkin kita tidak mau mengalami malapetaka itu atau musibah itu atau hal yang menyakitkan kita itu. Nah, itu sikapnya salah. Kenapa? Karena jangan kita justru bersikap bermusuhan terhadap pencobaan. Karena memang Tuhan mau buat pencobaan itu menjadi ya semacam sparring partner buat kita. Ya, mungkin kata-kata ini aneh ya. Pencobaan kok sparring partner. Pencobaan itu kan musuh. Dari satu sisi kelihatannya memang sebagai musuh, tapi dari sisi yang lain pencobaan itu justru alat Tuhan yang Tuhan pakai, ya, alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk justru demi kebaikan kita. Pencobaan itu justru Tuhan pakai untuk memperlengkapi kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani hidup ya yang penuh dengan lika-liku. Artinya kita dilatih, kita digembleng ya. Gembleng itu apa ya bahasa lainnya? Ya, pokoknya ya dilatih sampai kita makin lama makin unggul gitu. Orang tuh mau menjadi petinju kelas dunia kan harus melalui latihan-latihan. Ya. Harus seperti masuk ke apa itu? Camp pelatihan atau apa itu, sehingga tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh sembarangan, mungkin makan-makan sembarangan atau pesta-pesta, nggak boleh. Harus benar-benar masuk ke training pelatihan yang ketat sekali. Nah, jadi itu demi kebaikan. Pencobaan itu bukan suatu celaka 12 bagi Anda. Ya, bagi Anda dan saya tidak.
itu justru bahkan menjadi berkat. Meskipun memang nggak enak. Secara kedagingan kita mungkin sangat nggak enak. Pencobaan itu bisa membuat kita kecewa mungkin, atau membuat kita sedih, atau membuat kita ya merasa gagal, putus asa, ya, dan macam-macam lah, campur aduk semua perasaan-perasaan yang gak enak itu bisa seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kita tahu Tuhan itu pasti punya maksud yang baik dari semua kejadian yang Tuhan ya tetapkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Pak. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup, itu tidak ada yang kebetulan. Ya, susah, senang, miskin, kaya, sehat, sakit, hidup, mati, semuanya nggak ada yang kebetulan. Ya. Jadi sukses, gagal, dan sebagainya, semuanya. Ya, karena Tuhan bisa pakai segala sesuatu untuk demi kebaikan anak-anak Tuhan. Ya memang ngomong itu gampang, selalu orang bilang enak aja ngomong kayak gitu. Coba ngalami. Ya, saya juga percaya setiap orang pasti mengalami pencobaan. Ya, saya kalau ngomong ini seperti ini ya bukan berarti saya tidak pernah mengalami pencobaan. Ya pernah deh, sampai mau mati juga pernah. Bahkan berulang-ulang kalau mau mati. Ya, saya sejak umur, kalau nggak salah, ingat ya sejak umur kurang lebih mungkin 4 tahun, 5 tahun, saya sudah bolak-balik mau mati. Karena tubuh saya yang membawa penyakit. Ya, penyakit asma waktu itu. Sudah nggak bisa nafas. Sudah sampai biru semua tubuh saya diberitahu orang tua saya. Sampai jam berapa itu? Jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu bapak saya gedor-gedor rumah dokter karena saya sudah gawat, kritis. Ya, dari umur 3-4 tahun saya sudah mengalami seperti itu. Bisa hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan benar-benar. Mestinya kalau secara manusia sih saya sudah mati. Ya, tapi Tuhan punya rencana melalui semua itu. Oke, kita lanjut ya, saudara. Jadi memang seperti yang tertulis di sini, bagaimana kita tahu bahwa kita telah tiba pada hari pencobaan. Jadi sebetulnya pencobaan itu senantiasa, kita tidak usah nunggu-nunggu. Ya, kapan pencobaan itu tiba? Ya, kapan pencobaan itu datang? Wah, sepertinya nunggu-nunggu, bersiap-siap. Enggak, pencobaan itu setiap saat, setiap detik itu pencobaan itu mengintip kita. Ya. Dan iblis selalu ingin menggoda ya sasarannya kan. Ya. Jadi dia cari sasaran dan ingin menjatuhkan sasarannya. Itu setiap saat. Saudara merasa saudara tidak pernah dicobai, itu pun pencobaan. Saudara merasa happy-happy aja dan tidak pernah mengalami pencobaan yang menyengsarakan Anda, itu pun pencobaan. Jadi saudara merasa saudara ini orang yang sudah sukses dan berhasil dibandingkan orang-orang lain yang miskin-miskin itu pun pencobaan. Saudara mengalami sakit penyakit, itu pencobaan. Saudara mengalami kegagalan, itu pencobaan. Saudara mengalami keberhasilan, itu pencobaan. Semua aspek itu istilahnya bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Jadi dalam hal ini kita tidak usah takut. Kenapa tidak usah takut? Ya karena ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan itu yang kita parah. Kita akan mati konyol kalau tidak ada jaminan dalam hidup kita.
Makanya saya selalu menekankan bagi teman-teman yang selalu orientasinya kepada kita harus bisa, kita luar biasa, ya kita sanggup, ya pasti sanggup, ya kita mampu, ya kita punya kekuatan, ya kamu hebat, luar biasa. Itu semua spirit-spirit yang menipu. Karena Alkitab tidak pernah bilang manusia itu luar biasa. Manusia itu sangat lemah. Manusia itu sangat rentan. Manusia itu sangat mudah jatuh ya di dalam pencobaan. Dan manusia begitu mudah tergoda. Itulah manusia, siapapun deh. Ya, siapapun tuh, sejak Adam dan Hawa, sejak Nuh, sejak Abraham, ya Ishak, Yakub, semuanya tidak luput dari godaan dan kejatuhan. Ya, sekali lagi, semuanya tidak luput dari godaan dan kejatuhan. Siapa orang yang tidak pernah jatuh? Siapa orang yang selalu merasa tinggi terus, ya berada di tempat ketinggian tidak pernah jatuh? Itu perasaanmu saja, kamu tidak pernah jatuh. Tapi kamu mungkin justru parah karena tidak sadar kejatuhan. Nah itu. Orang yang diberi kesadaran oleh Tuhan dan kepekaan oleh Tuhan, justru itu kasih karunia Allah. Menyadari dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Menyadari dirinya manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan. Menyadari dirinya sangat tidak layak karena dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Itu semua kasih karunia Allah. Menyadari itu. Karena banyak orang nggak sadar. Atau banyak orang tidak peduli dengan dosa-dosa yang dia lakukan dalam hidupnya. Tapi kalau kita diberi kepekaan, itu anugerah Allah. Maka itu, sekali lagi, tidak usah takut dengan pencobaan. Karena itu sekali lagi, kita jangan malah menghindari seolah-olah kita nggak mau diberi pencobaan. Kita lari dari pencobaan. Justru rugi kalau kita lari dari pencobaan. Hadapi pencobaan itu bersama dengan Tuhan. Hadapi karena Tuhan menyertai dan menjamin kita dalam menghadapi pencobaan. Ya, sekali lagi, seringkali definisi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu, wah, kita tidak mungkin kena sakit penyakit, kita tidak mungkin kena kerugian, kita tidak mungkin kena kegagalan. Karena Tuhan menyertai, kita pasti hidup, kita pasti sehat, kita pasti bebas dari masalah, ya, bebas dari bencana, kecelakaan, dan sebagainya. Itu semua salah. Definisi yang salah tentang pencobaan. Di dalam pencobaan itu janji Allah cuma satu, yaitu apa? Tuhan menyertai kita. Sudah itu aja janjinya. Yang lain-lain bagaimana, Pak? Kesuksesan, kemakmuran, keberhasilan, ya bebas dari musibah, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit. Saya bilang semua itu tidak ada jaminan. Maksud saya, tidak ada jaminan itu artinya kita mungkin saja kena sakit penyakit, kita mungkin saja kena musibah, kita mungkin saja kena kecelakaan, kita mungkin saja mengalami kebangkrutan, ya, sakit tidak sembuh, bahkan kita mungkin saja kena stroke, bahkan mungkin saja kita mati.
di dalam menjalani pencobaan. Loh, kalau begitu kan kita ini kalah, Pak, kalau mati, Kak. Kalau mati itu kan kita berarti kalah dengan pencobaan dan proses dan justru kita tidak naik kelas, Pak, kalau kita mati. Nah, ini definisi yang salah lagi. Karena seringkali orang pikir namanya Tuhan menyertai kita, tidak mungkin tadi sakit, tidak mungkin kena musibah, tidak mungkin kena malapetaka, tidak mungkin kena kerugian, tidak mungkin kena kecelakaan dan sebagainya. Salah. Justru penyertaan Tuhan itu memungkinkan semuanya terjadi tanpa kecuali. Bahkan sampai kita dibunuh pun juga mungkin. Tadi baru ada teman yang ngirimi saya video orang-orang Kristen ditembaki, ya disuruh tidur semua, terlungkup semua, satu-satu ditembak, masukkan ke lubang, ya di lubang itu mereka tertelungkup semua, jadi ditembaki semua sampai mati semua. Itu bagaimana ya kalau menghadapi seperti itu? Saya kasih komen, orang-orang ini tanda petik dipercepat untuk masuk surga. Dipercepat mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dipercepatnya tanda petik karena tidak ada kata dipercepat dan semua itu pada waktunya, tepat pada waktunya. Loh, Pak Andi ini ngomong enak aja, coba Pak Andi kalau di situ. Iya, saya sadar bahwa saya bisa menjadi salah satu dari orang-orang itu. Dan waktu itu saya mungkin juga bergumul, saya mungkin juga ketakutan, saya mungkin juga minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong aku dan sebagainya. Tapi mungkin juga waktu itu dan pasti waktu itu Tuhan menyertai saya. Dan Tuhan juga memberi kekuatan untuk menghadapi kematian bersama dengan Tuhan. Pasti. Ya, karena Tuhan janji bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Tanpa kecuali, Tuhan tetap menyertai. Ya, dalam hari-hari buruk kita, hari-hari yang kita bahkan menghadapi detik-detik kematian, Tuhan tetap menyertai kita. Puji Tuhan. Inilah janji Tuhan. Jadi ini bagi saya justru janji yang sangat realistis daripada janjinya kamu tidak mungkin kena celaka, kamu tidak mungkin kena penyakit, kamu tidak mungkin kena musibah, kamu tidak mungkin kena kerugian, kamu nggak mungkin mati. Itu semua bohong. Karena semua orang Kristen juga mati. Itu juga bohong karena semua orang Kristen pasti ada pernah mengalami sakit penyakit. Entah itu sakit jantung, entah itu sakit gula, sakit ginjal, ya, sakit kanker, sakit apapun, semua orang mungkin. Masuk saya. Ya puji Tuhan saya sekarang masih hidup. Tapi suatu saat juga saya akan mati. Siapa sih orang yang nggak mati? Kecuali Elia dan Henok, ya kan? Semua mati. Ya, dan kalau semua mati berarti kematian itu bukan hal yang baru. Itu saya akan buat tema itu nanti setelah obrolan santai Arminianisme dan Calvinisme selesai. Saya akan bahas tentang misteri kematian. Itu salah satu ciri khas khotbah-khotbah saya, banyak membahas tentang kematian. Saya merasa harus membawakan ini sebelum saya sendiri mati. Artinya justru kita itu harus siap menghadapi segala kemungkinan.
sampai pada akhirnya adalah kematian. Karena memang tidak ada orang yang tidak mati. Anda mau anti mati, mau menjauhkan diri dari kematian, mau lari dari kematian, mau lari kemana aja, kematian tetap mengejar Anda. Ya bodoh kan. Saya dulu juga gitu, ketakutan menghadapi kematian. Dulu waktu saya masih mahasiswa. Bahkan saya konsultasi dengan teman saya yang dokter itu, saya bilang, gimana ya supaya manusia itu bisa benar-benar menghindari kematian. Ya, bagaimana menjaga kesehatan juga. Jangan sampai kebobolan, kena kanker yang nggak bisa disembuhkan misalnya. Ya, saya was-was sekali. Saya mengalami ketakutan sekali menghadapi kematian waktu itu. Jadi kalau bisa, tidak mungkin mati. Tidak mungkin bisa mati. Tapi setelah saya belajar, dan saya merenungkan, wah, ternyata kematian itu tidak mungkin bisa dihindari. Kita mau lari kemana aja, kematian tetap mengejar kita. Bukan cari mati juga, bukan. Makanya Paulus itu selalu memberikan keseimbangan. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau harus hidup, hidup bagi Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau harus mati, ya itu berarti tugas dari Tuhan sudah selesai dan genap dalam hidup. Ya sudah, Tuhan bilang pulang. Karena pekerjaan Tuhan melalui hidupmu sudah genap. Sudah selesai. Jadi mau apa lagi? Jangan terus ngotot mau mempertahankan hidup. Kalau harus mati, ya mati. Oke ya. Itu sedikit komen-komen saya. Sekarang saya mau melanjutkan yang kedua dari pencobaan. Kita sudah tiba pada hari pencobaan. Poin yang kedua. Silakan dibaca oleh. Ya, saya bacakan, Pak. Yang kedua, saat pencobaan menggabungkan kekuatan rasa takut dengan kekuatan daya tarik, maka hari pencobaan telah tiba. Seluruh kekuatan pencobaan terletak pada gabungan kedua kekuatan ini. Masing-masing kekuatan itu sendiri seringkali sudah cukup untuk membujuk seseorang berbuat dosa. Bila keduanya bekerja sama, jarang sekali gagal. Kami mendapati kedua kekuatan bekerja dalam kasus Daud membunuh Uria. Ada ketakutan kalau Uria membalas dendam terhadap istrinya, dan juga kemungkinan Uria berusaha membalas dendam pada Daud. Dan ketakutan dosanya diketahui orang banyak. Ketakutannya itu berbaur dengan daya pikat kenikmatan berdosa yang saat itu dinikmatinya dengan Batsheba. Ketika seseorang sadar akan adanya desakan dari kedua kekuatan ini yang berusaha membujuknya berbuat dosa, hari pencobaan telah tiba. Iya. Ya, bagus sekali pengarang buku ini menggandengkan ketakutan dan kenikmatan berbuat dosa. Dan itu pasti terjadi pada saat seorang anak Tuhan tergoda berbuat dosa. Ada dua sisi yang selalu berperang dalam hidupnya dia, yaitu ketakutan berbuat dosa atau ketakutan akibat-akibat dari dosanya. Tapi yang kedua digandengkan dengan kenikmatan, daya pikat kenikmatan berdosa. Luar biasa sekali.
Dan ini realita ya. Makanya saya pikir bohong kalau orang itu bilang, saya sama sekali tidak tertarik dengan perbuatan dosa apapun. Bagi saya, satu-satunya yang tertarik adalah kesucian, datang kepada Tuhan. Ya, kalau kamu sudah jadi malaikat baru bisa ngomong gitu. Kita ini loh masih manusia yang berdosa. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 kan yang sudah kita baca. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita membuat Allah menjadi pendusta. Dan kita kalau mengatakan tidak berdosa, kita adalah pendusta dan tidak ada kebenaran dalam diri kita. Kenapa? Ya kita ini faktanya, de factonya kita ini masih berdosa. Meskipun sudah di dalam Kristus. Bohong kalau ada orang bilang, bagi saya tidak ada kenikmatan dosa. Bohong, munafik, dan Anda bersandiwara kalau mengatakan seperti itu. Ini buku ini sangat realistis dan sangat menunjukkan keberadaan manusia yang sesungguhnya meskipun sudah di dalam Kristus. Ya, jangan percaya kepada hamba Tuhan yang sok suci itu, yang sudah rasanya dalam hidupnya tidak ada dosa sama sekali. Yang rasanya dalam hidupnya itu dia sudah penuh dengan kesucian dan kebersihan tanpa noda dosa sedikitpun. Itu pasti sandiwara, bohong, dusta besar. Maaf, saya mengatakan ini bukan saya benci dengan hamba-hamba Tuhan. Tidak, saya sendiri hamba Tuhan. Dan saya juga bisa mengalami godaan-godaan untuk meyakinkan orang bahwa saya orang suci. Dan tidak ada dosa dalam hidup saya. Saya juga bisa berjuang untuk meyakinkan orang bahwa saya ini orang yang jijik dengan dosa. Tapi itu tidak benar. Saya juga banyak bergumul dengan hal-hal seperti ini. Dan setelah saya mempelajari Alkitab, merenungkan firman, ya, mempelajari doktrin manusia dan dosa, ya, doktrin Allah, mempelajari sebagian tulisan daripada John Calvin di Institutio, saya menyadari benar bahwa manusia itu semua, termasuk anak Tuhan itu semua adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Allah. Jadi tidak usah pura-pura suci, atau tidak usah pura-pura merasa diri orang yang tanpa dosa, tambah kelihatan bohongnya. Dan hanya jemaat yang terlalu lugu dan tidak belajar firman baik-baik, mudah percaya dibohongi oleh hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya sudah sangat suci dan tidak ada dosa dalam hidupnya. Omong kosong dan penipu hamba Tuhan yang seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini firman Tuhan yang menegaskan betapa luar biasanya godaan pada waktu itu terjadi yang bergandengan dengan rasa takut dan kenikmatan berbuat dosa. Dan kita seringkali menggambarkan ketakutan itu dari Roh Kudus. Kalau kenikmatan itu kedagingan. Roh Kudus yang membuat kita punya rasa takut. Tidak tentu. Bagi saya ketakutan itu muncul karena
Bisa karena pikiran-pikiran logik kita. Misalnya takut ketahuan. Apa kalau takut ketahuan itu berarti itu Roh Kudus? Enggak, itu hanya logika berpikir kita untuk melihat risiko-risiko dari kita berbuat dosa. Jadi ada rasa takut ketahuan. Kalau ketahuan nanti bagaimana saya? Nanti nasib saya bagaimana? Nanti masa depan saya bagaimana? Nah, itu dua hal ini, tarik menarik ini, itu dari buku John Owen ini menunjukkan bahwa, nah itulah sudah tibanya pencobaan dalam hidup saudara dan saya. Ya, dalam hal ini pencobaan itu 1001 macam menurut saya, dan ini kan cuma salah satu dari sekian strategi pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Dan kita perlu belajar. Perlu belajar. Jadi, kalau sudah menghadapi seperti ini, apa yang saudara dan saya perlu lakukan? Bagaimana sebagai seorang Kristen menghadapi pencobaan yang seperti ini? Antara kenikmatan dan ketakutan. Biasanya diturutin kalau udah terjebak. Ya. Jadi memang iblis itu pandainya itu adalah kalau memberi apa imin-imin, ya imin-imin itu apa? Ya apa ya? Kenikmatan yang ditawarkan. Ya, kenikmatan yang ditawarkan. Itu imin-imin. Ya, dan aduh betapa enaknya. Itu persis seperti tikus mungkin lihat ada ikan asin di kerangkengan jebakan tikus. Aduh enaknya ikan asin ini, aku kepingin ngicipin. Tapi ini kok di dalam kerangkengan yang tidak biasa. Saya lihat ini, pasti ini ada sesuatu. Jadi tikus juga bisa mikir-mikir ya. Nah, demikian juga kita menghadapi pencobaan tuh, waduh nikmatnya ini ikan asin ini. Ya. Tapi nanti kalau ketahuan bagaimana? Kalau nanti masalah ini makin besar bagaimana? Sehingga kadang-kadang ketakutan itu yang mencegah kita. Ya, ketakutan itu yang membuat kita mungkin membatalkan rencana-rencana kenikmatan itu. Tapi kadang karena kelihaian logika, pikiran logik manusia ini yang bisa mengatur segala sesuatu, ya bisa semuanya diatur untuk kenikmatan itu terjadi. Nah, itulah pencobaan sudah tiba. Mengerikan sekali sebetulnya. Ya, makanya saya selalu bilang, kalau setiap orang dicobai kelemahannya, titik lemahnya, siapa yang sanggup mengatasi pencobaan? Udahlah, jangan sombong lah. Semua orang pasti punya titik lemah, bukan? Saudara dan saya pasti punya titik lemah. Tidak ada manusia yang tidak punya titik lemah. Yang kelihatan kekuatannya hebat, yang kelihatan juga hidup sucinya amat suci, ya sampai nggak mau dosa sama sekali. Apakah dia tidak punya titik lemah? Omong kosong.
kecuali dia malaikat di surga. Ya kan? Kecuali orang-orang yang sudah mati mendahului kita. Dia di surga sudah tidak akan tergoda lagi. Dan tidak ada titik lemah lagi. Tidak akan terulang seperti Adam dan Hawa yang tergoda makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak ada lagi, karena sudah final. Semua godaan sudah selesai. Dan sudah tidak akan terjadi godaan berikutnya lagi di surga. Udah nggak ada. Selesai. Tuntas. Jadi dengan demikian selama kita di dunia itu tidak pernah selesai. Godaan itu selalu terjadi. Dan sekali lagi saya bilang, siapa yang tidak punya titik kelemahan? Semua punya. Saudara kalau jujur, ngaku jujur di hadapan Tuhan, ya termasuk saya, termasuk semua lah, semua hamba-hamba Tuhan, semua pimpinan-pimpinan apa segala macam kekristenan, dunia non-Kristen, dunia apa jemaat dan sebagainya, semua punya titik kelemahan. Dan kalau itu kena serang, siapa yang bisa tegak tahan berdiri tanpa kejatuhan? Alkitab sudah membuktikan semua orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang juga jatuh. Kecuali yang tidak dicatat kejatuhannya. Yang tidak dicatat kejatuhannya bukan berarti tidak pernah jatuh. Itu juga kesimpulan bodoh kalau mengatakan misalnya Daniel, Sadra, Mesa, Abednego tidak pernah jatuh dalam dosa. Mereka menjaga kesucian 100% bagi Tuhan. Itu kesimpulan bodoh. Karena Alkitab sendiri berkata tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tidak ada manusia yang sempurna 100%. Tidak ada. Saya tidak lalu mengatakan, ya sudah dosa-dosa aja, nggak apa-apa, kita semua orang berdosa, kita semua orang nggak layak. Silakan Anda boleh berbuat dosa, jangan munafik, ya. Mari melampiaskan dosa. Tidak, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu fitnah. Kalau ada orang-orang yang berkata seperti itu fitnah. Tapi yang saya katakan adalah, realitanya saudara dan saya adalah manusia-manusia yang punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan bahkan dosa-dosa yang masih melekat dalam hidup saudara dan saya. Dan belum lepas selama kita masih hidup di dunia ini. Kecuali nanti kalau sudah mati, selesai. Dan itulah pergumulan hidup. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita digembleng. Kita dilatih, kita diperlengkapi, kita diajar betapa manusia itu sebetulnya sama sekali tidak berharga. Tapi Tuhan mau pakai saudara dan saya. Itu yang namanya anugerah yang luar biasa. Baik, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada teman-teman yang mau tanya atau memberikan komen. Saya kembalikan ke Bu Meta dulu. Ya, terima kasih Pak Andi untuk penjelasan yang kembali lagi mengingatkan kita bersama. Di tengah-tengah seluruh rutinitas kita seringkali lupa ya ketika kita menghadapi dua kekuatan yang bersatu luar biasa ini yang tadi dijelaskan kepada kita oleh Pak Andi Halim ya, bahwa kekuatan yang berkombinasi sangat utuh sekali dan terus menarik kita untuk sampai kepada hari pencobaan, yaitu ketakutan untuk berbuat dosa atau ketakutan akibat dosa. Tetapi di satu sisi kita mengalami satu kenikmatan yang luar biasa untuk terus mengulang segala dosa-dosa kita. Dan itulah yang kembali Pak Andi sampaikan, bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa, bahwa janjinya akan senantiasa menyertai kita pada saat kita sampai pada hari pencobaan itu. Ya. Dan biarlah ini menjadikan kita semakin lagi hidup
di dalam peperangan rohani setiap hari dan kita sadar melaluinya bersama Allah kita. Dan saya mempersilahkan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini untuk memberikan pertanyaan atau komentar atau mungkin sharing singkat terkait dengan materi pada hari ini. Silakan. Terus mau tanya. Ya, silakan, Pak. Iya. Kelihatannya di surga dan di neraka itu, di surga dan di bumi itu tidak, maksudnya tidak bebas dosa. Kelihatannya, baik di bumi maupun di surga, walaupun itu satu hanya roh saja, yang satu roh plus daging, itu lebih berat lagi. Gangguan dosanya, kepekaannya terhadap dosa pasti lebih besar. Yang di bumi karena ada roh dan ada daging. Daging sangat luar biasa dalam hal berbuat dosa dan mencari alibi apapun untuk pembenarannya lewat Alkitab, lewat apa saja, alat apa saja, manusia sangat bisa muter-muter untuk pembenaran yang sesuatu yang dijadikan relatif semua oleh tubuh, yaitu otak. Jadi sumber dosa yang paling berat katanya memang di tubuh ini. Dan itu herannya juga di surga juga tidak bebas daripada dosa. Ya, malaikat jadi raja iblis, malaikat jadi raja iblis malahan. Lantas apalagi di bumi dan sebagainya. Jadi hal ini benar-benar membuat orang jadi putus asa terhadap dosa ini. Sebetulnya di waktu di bumi pun tidak usah digoda iblis, tubuhnya sendiri itu sudah sumber dosa. Tubuhnya itu sendiri. Tidak usah digoda iblis lah. Dia akan tanya jawab sendiri dengan dirinya. Ini gimana menghindari ini, gini, gitu. Semua kenikmatan apa. Hampir iblis tidak usah melok-melok aja sudah tarung sendiri di dalam tubuh itu sendiri. Ya, itu komentar saya. Baik. Mungkin saya sedikit kasih catatannya dari yang Pak Aryo tadi katakan. Jadi apakah di surga sama di bumi itu sama-sama tidak luput dari dosa? Jangan dikomparkan antara terjadinya dosa di surga dan di bumi. Karena di surga itu sebetulnya sama sekali tidak ada dosa. Tapi terjadi pemberontakan. Ya, terjadi pemberontakan atau perlawanan terhadap Allah. Ya, di mana setelah terjadinya peristiwa itu iblis dilempar dari surga. Jadi alias tidak mendapat tempat di surga. Jadi di surga memang tidak boleh bercokol terus dosa, tapi terjadinya dosa memang awalnya terjadinya itu malaikat di surga. Tapi tidak boleh bercokol terus, makanya diusir. Jadi di surga nggak ada istilahnya bercokol dosa terus-menerus, nggak ada. Dan itu pun hanya terjadi satu kali di surga. Di Taman Eden juga sama. Taman Eden itu tidak ada dosa. Tapi Tuhan juga izinkan terjadi satu kali dosa. Akibat satu kali dosa, langsung diusir dan tidak lagi boleh menempati Taman Eden. Ya, Taman Eden. Ya. Jadi
dimungkinkan terjadinya dosa itu hanya 1 kali saja. Jadi bukan berkali-kali loh. Kalau di bumi ini ya kita terus-menerus berdosa memang kalau di bumi. Sudah tidak usah diomong lah kalau di bumi itu. Tapi kalau di surga only one, ya 1 kali saja. Dan di Eden only one juga, 1 kali saja. Sudah tidak ada lagi ulangan. Misalnya, wah sekarang di surga bisa terjadi pemberontakan kedua kali. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ya karena sudah ketetapan Tuhan. Tuhan itu hanya menetapkan 1 kali munculnya dosa. Bukan berkali-kali. Nah, nanti kita di surga. Kalau kita sudah pulang ke surga, juga tidak mungkin berbuat dosa lagi. Tidak mungkin karena Tuhan sudah mengunci semua. Jadi sebetulnya terjadinya dosa itu bukan ala kebobolan loh, tapi dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak punya rencana untuk terjadinya dosa berulang-ulang lagi di surga. Tidak. Itu hanya 1 kali itu aja. Ya, saya harap ini jelas poinnya. Kelihatannya ada 4 wilayah. 1 surga, 2 Eden, 1 bumi tak terhingga buat dosa, 4 langit baru, bumi baru yang bukan surga. Itu bagaimana? Ya, surga loh, langit baru. kalau langit baru, bumi baru itu kan juga tidak mungkin terjadinya dosa. Jadi dosa itu cuma terjadi 2 kali itu aja. Ya, pertama kali di surga pemberontakan malaikat, yang kedua kali adalah di Eden, dan mereka semua dibuang. Ya, dan manusia sekarang di bumi ini adalah dalam pembuangan tanda petik. Ya, pembuangan atau pengutusan tanda petik. Di dalam keberdosaan terus-menerus. Jadi bukan maksudnya di dunia ini manusia bisa tidak jatuh, lalu jatuh lagi, tidak jatuh lagi. Tidak. Manusia sudah dalam kejatuhan. Bukan tidak jatuh, sudah dalam kejatuhan. Dan sudah terkutuk. Itu manusia yang di bumi. Ya, oke. Nah, langit, bumi baru, tidak ada dosa sama sekali. Tapi saya sendiri punya konsep yang agak beda tentang langit dan bumi baru. Ya, itu nanti aja dibahas di eskatologi. Ya, silakan. Kalau Bapak Ibu ada yang lainnya. Pagi, ya, Pak Andi. Mengajukan pertanyaan, ya silakan Pak Theodor ya. Ya, pagi Bu Meta. Iya, pagi, silakan. Ya, Pak Andi tadi mengatakan pencobaan itu ada ketakutan dan kenikmatan, Pak. Ya. Apakah kenikmatan itu salah satunya adalah kenikmatan dalam hal makanan? Itu juga pencobaan? Apa saja? Bisa. Misalkan kalau ada orang makan apa aja, Pak, dia mengatakan menikmati ciptaan Tuhan. Lalu dia kena sakit, terus orang bilang dia dihukum Allah gitu, Pak. Itu benar nggak, Pak, ya gitu, Pak? Hukum diri sendiri. Itu karena dia dihukum Allah, ya karena dia mencobai dirinya sendiri gitu, Pak, maksudnya. Ini saya mewakili banyak orang aja sering ngomong begitu ke saya. Saya nggak tahu itu benar atau salah, Pak. Ya, makasih. Ya, kalau saya sih nggak pernah ngomong dia dihukum Allah, tapi ya itu hukum alam itu, bukan hukum Allah, hukum alam. Ya toh, kamu kalau makan dengan tidak bertanggung jawab, ngawur-ngawur makannya, akhirnya sakit, ya itu hukum alam. Artinya orang kalau sudah tahu kolesterol misalnya, ya, atau sakit gula atau apa, wah minum manis-manis terus ya, lalu
makan lemak-lemak padahal kolesterol, ya, atau apa ya, ngerokok, minum minuman ya keras dan sebagainya, whisky apa, ya itu namanya sengaja merusak tubuh. Ya akibatnya ya tahu sendirilah. Apakah dia dihukum Tuhan? Ya meskipun Tuhan tidak menghukum, ya dia dihukum dengan akibat hukum alam sendiri. Ya menurut saya sih itu tidak usah terlalu itu sudah Theodor ini kayaknya mewakili diri sendiri ini Pak Andi. Bu Kwili, pagi Bu. Ya Bu, jadi itu ada ceritanya Bu. Dulu kan kami di Depok ada orang ngomong gini, kalau masih muda, hajar aja semua makanan, makan aja semua yang ada. Nggak lama orang itu meninggal. Mulai banyak timbul spekulasi di Depok gitu. Wah, jangan-jangan dia kena hukum Tuhan gitu kan. Mulutnya yang dihukum sendiri, dia punya mulut yang hukum dia sendiri. hukum alam itu. Oke, yang lain silakan. Selamat pagi Bu Meta, izinkan saya bertanya. Ya, silakan Pak Elia. Terima kasih Ibu Moderator. Tumben ada nongol hari ini. Saya mau bertanya kepada Pandi begini Pak. Hari pencobaan telah tiba, itu menarik Pak. Ada satu era tertentu khusus bagi kaum pria, mereka membuat satu pertemuan. Khusus bagi kaum wanita, mereka membuat satu pertemuan dan mengatakan hal yang sebaliknya. Jika kamu berdosa, akuilah dosamu, maka akan selesai. Kita tidak akan dikejar oleh dosa tersebut. Bagaimana Pak menanggapin hari pencobaan yang kedua Pak setelah pertama? Pertama kan kita jatuh dalam dosa. Sudah gitu berdasarkan era ini, kita menyelesaikan hari pertama itu dengan mengakui dosa kita. Pak Andi mau mengakui dosa Anda yang Anda harus buka di depan umum, Pak. Terima kasih. Saya kok nggak paham maksudnya. Elia apa ya pertanyaannya? Ya sama. Coba Pak Elia diulangin lebih praktis untuk pertanyaannya Pak. Jadi kalau Pak berdosa kepada istri Anda harus mengakui, istriku, aku telah begini, ampunin saya. Kan ada satu ayat, akuilah dosamu. Era ini memberikan satu pengajaran pada poin ini. Apakah itu akan menyelesaikan pencobaan atau membuat pencobaan baru? Ya. Terima kasih. Ya, itu ajaran pria sejati. Yang begitu bangga kalau bisa mengaku dosa di hadapan istri dan bahkan di hadapan audiens. Mengaku dosa. Dan itu kalau sudah sampai ke puncak itu, baru dia bisa disebut pria sejati. Ya, ini ajaran bukan dari Alkitab. Ini ajaran dari manusia meskipun mengutip beberapa ayat Alkitab. Memang ada anjuran untuk saling mengaku dosamu. Dan saling memaafkan. Tapi bukan itu justru, poinnya bukan itu. Poinnya itu dari pria sejati itu adalah saya sudah menjadi pria sempurna pada saat saya membuka diri saya apa adanya, baik kepada istri maupun kepada audiens. Nah, bagaimana pendapat Alkitab? Alkitab tidak pernah membuat peraturan-peraturan detail soal
bagaimana mengaku dosa. Dari ajaran Roma Katolik membuat peraturan detail pengakuan dosa di hadapan pastor atau romo dalam ruang pengakuan dosa. Di dalam kekristenan tidak ada sama sekali aturan bagaimana harus mengaku dosa. Apakah di hadapan manusia atau di hadapan jemaat atau kunci kamar sendiri di hadapan Tuhan atau bagaimana. Tidak ada suatu aturan tata cara mengaku dosa. Tidak ada. Jadi kalau begitu bagaimana? Yang pasti pengakuan dosa itu adalah kepada Tuhan. Itu pasti. Bahwa kita jujur di hadapan Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan, kita menyesali juga perbuatan kita di hadapan Tuhan. Yaitu yang dimaksud Alkitab itu dengan sepenuh hati. Kamu mengaku dosa itu dengan segenap hatimu, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan asal ngaku dosa. Jadi itu yang disebut dengan pertobatan sejati. Datang kepada Tuhan. Tentang penyelesaian dengan manusia. Itu kalau ada kaitan maksudnya ganjalan hidup, ya, atau kita pernah menyakiti sampai orang itu tersandung dengan perbuatan kita yang tidak berkenan dan sebagainya, selesaikan memangnya. Lebih baik kita menyelesaikan. Makanya dikatakan kita membereskan itu di hadapan sesama kita. Kalau ada ganjalan, ya, kecuali orangnya nggak mau. Kalau saya mau terbuka dengan orang yang saya ajak secara gentle menyelesaikan dosa, tapi dia tidak mau dan dia malah menghindar, ya sudah, itu tanggung jawabnya dia. Nggak usah dipaksa, nggak usah harus begini dan begitu. Nah, ada juga pengakuan dosa dari suatu gereja yang aturannya harus di depan jemaat. Itu pernah dilakukan pada masa-masa zaman gereja abad pertengahan atau ya abad keberapa saya kurang ingat. Tapi pernah jadi peraturan bahwa kalau jemaat itu berbuat dosa harus mengaku di depan jemaat. Tapi itu pun tidak ada di Alkitab harus mengaku di depan jemaat. Yang ada itu adalah kalau ada orang berbuat dosa diperingatkan dengan 4 mata. Kalau 4 mata dia tidak mau diperingatkan di depan lebih dari 4 mata, yaitu beberapa saksi. Ya, 2-3 orang. Kalau itu dia tidak mau sadar, diumumkan dalam gereja. Diumumkan. Ya, maksudnya di dalam jemaat. Supaya jemaat yang lain tidak terpengaruh dengan dosa yang mereka lakukan. Entah mungkin menipu orang atau menipu uang, pinjam uang dan tidak bayar misalnya, atau korupsi atau perzinahan atau macam-macam lah, ya. Nah itu. Jadi menurut saya ya sudah, mengenai tadi hubungan dengan istri dan sebagainya itu selesaikan sendiri-sendiri. Tidak ada aturan Taurat
yang menentukan bagaimana cara. Pokoknya yang jelas supaya suami istri membina hubungan yang baik. Intinya di situ. Intinya itu suami istri membina hubungan kasih sebagai suami istri dengan baik dan benar, dan membangun ya keluarga yang sehat. Mengenai tadi peraturan mengaku dosa apa gini-gini, itu jangan menjadi Taurat baru di abad 21 ini. Ya, itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Andi. Ya. Ya, ini sudah lewat 5 menit Pak Andi. Apakah kiranya akan menutup daripada studi pada hari ini ya Pak ya? Tutup. Ya, silakan Pak Andi. Oke, saudara, maaf bagi yang tidak sempat bertanya atau berdiskusi dalam waktu yang 1 jam ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita tahu ya strategi iblis yang luar biasa untuk mau menjatuhkan saudara dan saya. Saya akan tutup sesi ini dengan mengajak saudara membaca ayat yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Ya, 1 Yohanes 4 ayat keempat. Tolong Bu Meta bisa bacakan buat kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian Pak Andi. Ya, terima kasih. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Piala ini boleh meneguhkan kita dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan mari saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menunjukkan betapa kami manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Engkau menunjukkan betapa kami seringkali munafik dan menunjukkan kesucian kami dan menyembunyikan kelemahan-kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami lebih banyak memperjuangkan demi nama baik kami daripada kami memperjuangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan keegoisan dan kepentingan diri, dan kami condong menikmati dosa-dosa meskipun kami seringkali mengalami ketakutan. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kami akan tujuan hidup orang percaya, akan nilai-nilai hidup sebagai orang percaya. Biarlah kami boleh terus-menerus diperbarui, agar di dalam menghadapi pencobaan kami terus juga mengalami pertumbuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan doa kami serahkan seluruh rekan-rekan baik di YouTube, baik di Zoom, dan di radio aplikasi RMC Surabaya. Tuhan berkati semuanya, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.